Assalamualaikum rekan mahasiswa di sana. Hari ini kita akan mulai perkuliahan kedua, yaitu kita akan mempelajari bersama algoritma numerical tabel algorithm atau metode numerik tabel untuk penyelesaian sistem persamaan nonlinier. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap positive thinking. Kita mulai perkuliahan hari ini. Ya. Hari ini saya akan membagikan materi metode tabel yang digunakan untuk mencari nilai penyelesaian numerik atau nilai pendekatan dari penyelesaian sistem persamaan nonlinier gitu ya. Sebelum ke metode tabelnya, saya akan menyampaikan gambaran contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan persamaan nonlinier. Jadi seperti ini, misal kemarin mungkin sebelumnya rekan-rekan mahasiswa sudah pernah mengambil mata kuliah statistika. Di situ diajarkan metode regresi gitu ya, metode regresi analisa hubungan dua variabel, di mana variabel X mempengaruhi variabel Y. Hasil dari analisa regresi itu berupa suatu persamaan gitu nggih. Nah, di regresi tidak cuma ada satu, ada regresi linear dengan variabel X berupa variabelnya akan membentuk suatu garis linear. Ada berupa analisa regresi kuadratik, kubik yang membentuk persamaan garis non linear. Jadi di sini Bu Retno saya memisalkan gini ya. Jadi suatu biaya promosi, besarnya biaya promosi X mempengaruhi jumlah hasil penjualan. Jumlah penjualan Y, di mana berdasarkan analisa regresi diperoleh kedua variabel itu memiliki hubungan kuadratik sehingga membentuk suatu persamaan seperti itu. Y sama dengan X kuadrat min 20.000 gitu ya. Besarnya jumlah penjualan yang dihasilkan dipengaruhi oleh besarnya biaya promosi X gitu ya. Y sama dengan X kuadrat min 20.000. Di sini variabel X kuadrat ini menunjukkan persamaan nonlinier. Jadi jika dibuat grafik akan membentuk grafik yang tidak lurus gitu nggih. Kemudian berapa besar biaya promosi yang dianggarkan jika diinginkan jumlah penjualan 20.000? Ini penyelesaiannya jika kita akan mencoba mencari penyelesaian analitik. Kemarin di pertemuan pertama saya sudah sampaikan bedanya penyelesaian analitik dan penyelesaian numerik. Penyelesaian analitik itu apa? Penyelesaian yang menghasilkan nilai sebenarnya. Tetapi jika suatu persamaan itu sulit untuk diperoleh hasil sebenarnya, maka masuklah metode numerik ini, yaitu penyelesaian menghasilkan suatu nilai pendekatan sebesar dengan toleransi sebesar error gitu nggih. Terus di sini dari contoh kasus ini dicoba dulu apakah bisa dicari penyelesaian analitiknya. Jika persamaannya sederhana seperti ini mungkin bisa. Jika ada soal seperti itu tadi, berapa besar biaya promosi yang akan dianggarkan jika diinginkan jumlah penjualannya 20.000. Tadi jumlah penjualan adalah variabel responnya, yaitu Y. Y-nya dimasukkan 20.000 sama dengan X kuadrat min 20.000, maka menghasilkan ini tadi, X kuadrat sama dengan 40.000. Maka diprediksi jumlah besarnya biaya promosi yang akan dianggarkan sebesar 200 juta, misal itu satuannya juta itu ya, 200 juta atau satuannya per 10.000. Jadi dianggap biaya promosinya 2 juta, maka menghasilkan jumlah penjualan 20.000 pieces atau 20.000 box misal gitu ya. Ini Bu Retno menggunakan gambaran data kasar gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan penyelesaian analitik, yaitu nilai hasil sebenarnya.
Tetapi jika persamaan nonlinearnya berbeda jauh dari contoh kasus yang ini, semisal di sini saya lihat ada jurnal Decima volume 3 nomor 3 tahun 2020. Ini nanti file jurnalnya dan link alamat jurnalnya saya sertakan di kolom deskripsi gitu ya. Di sini ada jurnal Decima volume 3 nomor 3 tahun 2020. Ini diterbitkan oleh program studi pendidikan matematika UIN Raden Intan Lampung. Di sini ya. Di sini ada artikel nonlinear regression. Ya, ini tulisan saya sama Bapak Hendro Wijayanto. Di sini mana tadi? Halaman 45 mungkin ya. Ya. Di sini ini penerapan statistik di sini. Jadi penerapan statistik menghasilkan perancangan program. Judulnya The Application of Nonlinear Cubic Regression in Rest-Field Prediction. Jadi ini dari jurnal ini menceritakan tentang penerapan metode regresi nonlinear kubik pada prediksi hasil panen gitu ya. Di sini ada rumusan persamaan nonlinearnya. Nah, kalian bisa ini. Jadi dari artikel saya dan Pak Hendro dan juga saudara Afan ini bisa dilanjutkan dengan misal contoh judulnya apa? Penerapan metode Newton-Raphson atau penerapan metode tabel, penerapan berarti an application of table method atau table algorithm, numerical table algorithm for rest-field prediction gitu. To approximate rest-field gitu ya. Untuk mencari nilai pendekatan hasil panen gitu. Jadi penerapan metode numerik tabel untuk mencari nilai pendekatan hasil panen. Di sini bisa dilanjutkan di sini. Dari hasil artikel ilmiah saya di sini itu menghasilkan persamaan nonlinear. Di sini ada. Nih di halaman 43 di sini ada. Nah, jika rumusannya seperti ini, apakah bisa kita cari penyelesaian analitiknya? Tentu saja sulit. Oleh karena itu, masuklah metode numerik gitu ya. Untuk misal ada yang pengen ulasan mengenai artikel ini bisa tambahan di komen, Bu, ini saya butuh uraian review atau ulasan tentang jurnalnya Ibu yang di jurnal Decimal volume 3 nomor 3 2020 gitu ya. Boleh misal ada butuh, nanti lain waktu kalau Bu Retno ada waktu Ibu Retno kasih uraiannya gitu ya. Paham ya di sini?